Video ini disponsori oleh DU Defense, proteksi paling praktis. Korea Selatan. Gimana sih caranya sebuah negara yang hampir lenyap dari peta dunia ini gara-gara kalah perang dan juga yang sempat lebih miskin daripada negara Ethiopia ini sekarang bisa dibilang menjadi negara superpower yang kaya raya dan pengaruhnya gede banget. Ternyata di tahun 1960-an, seorang jenderal Korea Selatan membuat sebuah perjanjian dengan beberapa keluarga terkaya di Korsel. Semenjak itu, hanya dalam 40 tahun aja, ekonomi Korsel bisa bertumbuh sampai 100 kali lipat. Ternyata keluarga itu bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah sekumpulan keluarga yang mempunyai konglomerasi bisnis yang gila, yang sekarang mereka sering disebut dengan julukan cebol. Hai, nama gue Gary dan di episode Unreal ini gue akan bahas suatu kasus uniknya Korea Selatan, di mana negara mereka bisa maju itu akhirnya bukan gara-gara dipimpin sama pemerintah, melainkan gara-gara dipimpin oleh para cebol mereka. Tapi cebol itu apa sih? Cebol di sini inti artinya keluarga kaya, di mana itu diambil dari kata C yang berarti uang atau kekayaan dan bol yang berarti klan, suku atau keluarga. Tapi sekarang dari semua para cebol itu ada satu perusahaan yang dipimpin oleh pria ini yang berkali-kali bisa nyetir ekonomi juga bahkan keputusannya satu negara Korea Selatan. Sampai bikin pemerintah Korsel aja seringnya nggak bisa apa-apa. Kok bisa sih sengeri itu pengaruh mereka? Tapi di akhir video nanti gue mau dengar pendapat kalian. Abis lu dengar semua cerita tentang perusahaan cebol ini, kira-kira lu mau nggak hidup di Korea Selatan di bawah kepimpinan cebol ini? Langsung aja kita bahas. So hold on tight and let's get into the mystery. Dari negara yang hancur. BTS, Blackpink, Samsung, LG. Mungkin itulah nama-nama yang sering terbayang sewaktu kita menyebut nama Korea Selatan. Sebuah negara maju yang selalu dikaitkan dengan kekayaan, kemajuan, dan kecantikan. Di mana mereka sekarang juga menempati ranking pertama di dunia sebagai negara yang penduduknya paling banyak membeli barang-barang mewah. Tapi gimana kalau gue bilang sebenarnya Korea Selatan dulu tuh negara yang miskin banget sebelum campur tangan cebol. Seberapa miskin? Oke, secara geografis aja, negara Korea Selatan itu udah seharusnya miskin. Dari ukuran daerah ke tanah yang nggak subur untuk pertanian, juga kurangnya bahan mineral maupun sumber daya alam lainnya. Bahkan dicatat kalau mereka lebih parah dari negara-negara nggak maju di Afrika. Kenapa bisa gitu? Jadi di tahun 1910, seluruh Korea berhasil dikuasai Jepang. Tapi di tahun 1945, semenjak Jepang menyerah dan mulai meninggalkan Korea, pasukan Rusia atau Soviet pun mulai masuk dari utara. Dan pasukan Amerika juga mulai masuk dari selatan. Dan kedua negara asing itu mulai mencalonkan pemimpin Korea untuk kepentingan ideologinya. Rusia dengan ideologi komunisnya mengangkat Kim Il-sung yang mengklaim Korea bagian utara. Amerika dengan ideologi kapitalisnya mengangkat Syngman Rhee yang mengklaim Korea bagian selatan. Nah, tapi sayangnya, sewaktu masa kepemimpinan Jepang, Jepang lebih banyak bangun industri di Korea Utara karena lebih banyak sumber daya alam di sana ketimbang Korea Selatan. Jadi yang Korsel dapat dari kemerdekaan mereka itu ya cuma infrastruktur Jepang yang rusak gitu. Nggak cuma itu aja, karena ada konflik ideologi Korea Utara dan Selatan di tahun 1950, Korean War atau perang antara Korea Utara dan Selatan dimulai. Ini jelas memperparah kondisi Korea Selatan lagi. Sampai di satu titik mereka sempat kalah perang dan teritori mereka itu cuma tinggal segini aja. Tapi mereka akhirnya bisa reclaim balik itu ya gara-gara bantuan Amerika. Tapi pokoknya intinya di tahun 1950 sampai 53 negara Korea Selatan itu bener-bener hancur dan miskin. Sampai dicatat kalau mereka tuh lebih miskin dari Ethiopia atau Yemen. Tapi nggak cuma faktor eksternal aja. Syngman Rhee, pemimpin yang diangkat Amerika itu ternyata juga agak kotor dan gila tahta. Jadi ekonomi Korea Selatan saat itu ya kebanyakan cuma ngandalin bantuan dana dari Amerika. Yang akhirnya duitnya kebanyakan ya cuma masuk ke kantong Rhee atau anak buahnya.
Tapi di tahun 1961, karena melihat ekonomi Korea Selatan yang makin parah, seorang jenderal militer bernama Park Chung-hee melancarkan kudeta. Dia mengambil alih negara dan membuat dirinya sendiri menjadi presiden baru untuk Republik Korea. Untungnya Park Chung-hee ini bisa dibilang adalah seseorang pemimpin yang berbeda, di mana semasa pemerintahan Jepang, dia adalah salah satu orang yang terpilih untuk disekolahkan di sekolah militer Jepang, di mana pendidikannya di sana memperluas wawasannya tentang dunia dan menyadarkannya bahwa seperti Jepang, kunci kemajuan ekonomi Korea Selatan adalah melalui industri. Dan dari situ muncullah suatu rencana gila dari jenderal ini. Tapi sedikit yang dia tahu, rencana gilanya itu kedepannya malah akan melahirkan suatu republik baru yang dia tidak pernah bayangkan. Lahirnya Republik Chaebol. Hyundai, LG, Lotte, SK merupakan para cebol yang memegang pengaruh tertinggi di Korea. Tapi dari ratusan cebol yang berkuasa di Korea, ada satu cebol yang pengaruhnya jauh di atas mereka semua. Dan itu adalah Samsung. Kebanggaan Korea Selatan dan juga penyumbang pemasukan terbesar ekonominya Korsel. Siapa yang memimpin perusahaan ini dijamin akan menjadi orang Korea yang paling kuat. Dan gelar itu sekarang jatuh ke warga Korea ini. Seorang pria berumur 55 tahun yang bernama Lee Jae-yong atau yang sering dipanggil dengan sebutan JY Lee. Seorang generasi ketiga dari keluarga Lee yang mendirikan Samsung. Tapi seberapa kuat sih pengaruh satu pria ini di Korea Selatan? Besar pengaruhnya dia bisa ditunjukkan pada kasusnya dia di tahun 2017. Yang dimana saat itu dia masih menjabat sebagai wakil presidennya Samsung. Intinya dia waktu itu ditangkap dan disidang karena terbukti menyuap presiden Korea periode sebelumnya yang bernama Park Geun-hye. Dia pun sebenarnya dituntut 12 tahun penjara. Tapi gara-gara tim legalnya Samsung dan pengaruh JY Lee yang kuat di pemerintahan Korea Selatan, dia akhirnya cuma dikasih 5 tahun penjara. Dia pun terus dipenjara selama 1 tahun. Tapi di 2018 hukumannya direvisi. Tiba-tiba bisa dikurangin lagi sampai 2,5 tahun. Dan uniknya lagi, hukuman barunya itu bisa ditunda dulu. Jadinya terus dia dibebasin dulu buat ngurus kerjaan. Dan baru di tahun 2020 hukumannya dilanjutin lagi. Dia balik penjara lagi buat lanjutin masa hukumannya. Enak ya, bisa di reschedule gitu. Tapi setelah sesaat di 2021, tiba-tiba administrasi Presiden Joe Biden dari Amerika berkumpul bersama cebol yang lain di Korea Selatan buat bareng-bareng ngelobi Presiden Korsel saat itu, yaitu Moon Jae-in, buat bebasin JY Lee. Yang katanya cuma dia satu-satunya yang bisa membantu krisis kekurangan chip global. Melihat desakan dari para cebol dan juga negara sekutunya itu, pada tanggal 13 Agustus 2021, Moon Jae-in pun terpaksa membebaskan JY Lee. Tapi dengan bebas bersyarat, di mana aktivitas dan akses bisnis JY Lee sangat dibatasi. Namun dia nggak berhenti di situ. 1 tahun setelahnya, pada Agustus 2022, Presiden Korea yang baru yaitu Yoon Suk Yeol tiba-tiba menghapuskan semua hukuman dan memaafkan kriminalitas JY Lee. Sambil dia juga menekankan betapa pentingnya kestabilan perusahaan Samsung di ekonomi Korea Selatan. Sebuah langkah yang akhirnya mengizinkan JY Lee sekarang bisa naik untuk menjadi direktur Samsung secara resmi di Oktober 2022. Hal-hal yang kayak ginilah yang nunjukin kekuatan para cebol tuh sebenarnya di atas hukum. Tapi sebanyak apa sih kontribusi Samsung dan para cebol lainnya sampai dianggap sepenting itu?
Ternyata banyak data yang nunjukin para cebol ini secara langsung dan gak langsung pemasukan perusahaannya bisa menyumbang 60-80% dari GDP atau ekonomi di Korea Selatan. Dan pemasukan Samsung sendiri aja rata-rata selalu menyumbang 20% dari seluruh ekonomi Korsel. Ini angka yang cukup gila banget. Soalnya pemasukan perusahaan raksasa kayak Apple aja cuma bisa nyumbang sekitar 1,5% dari GDP-nya Amerika. Tapi kok bisa sih sebuah perusahaan keluarga bisa menjadi sekuat itu? Nah, makanya sekarang kita kembali ke tahun 1961 lagi, ke rencana gilanya Presiden Park Chung-hee. Dengan latar belakang pendidikan Jepangnya, dia terinspirasi dengan suksesnya ekonomi Jepang. Dia teringat kalau cara pemerintahan Jepang bisa berkembang dengan pesat di era industrialisasi di 1880-an adalah dengan meminta bantuan para Zaibatsu. Apa itu Zaibatsu? Ya ternyata artinya itu sama dengan cebol, yaitu wealth clan atau keluarga kaya. Waktu itu Jepang juga mempunyai 5 Zaibatsu besarnya sendiri, seperti Mitsubishi, Sumitomo, Nissan, Furukawa, dan Kawasaki, yang dimana kerja sama mereka dengan pemerintahan Meiji berhasil mengangkat ekonomi negara Jepang yang dulu ketinggalan banget sama Barat sampai terus bisa menjadi salah satu negara yang ditakuti di Perang Dunia Kedua. Belajar dari itu, Park Chung-hee pun langsung membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa cebol. Yang jelas salah satunya adalah Samsung. Perjanjiannya kurang lebih kayak gini. Park Chung-hee sebagai pihak pemerintah akan memberi subsidi aset, pinjaman bunga murah, pajak yang rendah, dan fasilitas lainnya yang bakal memudahkan ekspansi bisnis para cebol ini. Tapi dengan syarat para cebol ini harus meningkatkan lowongan pekerjaan, industri Korea, dan juga memberi dana dukungan untuk program sosial, militer, dan politiknya Park Chung-hee. Tapi kenapa rencana ini disebut rencana yang gila? Karena berbeda dengan Jepang yang di tahun 1960 yang melihat fungsi Zaibatsu sudah selesai, Jepang kurang lebih lalu mengambil dan mendistribusikan ulang aset dan kekayaan para Zaibatsu ini untuk menghindari yang namanya monopoli ekonomi. Ya agak adil dong, mereka bisa jadi segede itu gara-gara dibantu jadi prioritas negara. Makanya sekarang hasil panennya diambil buat ngestabilin ekonomi. Nah, tapi rencana Park Chung-hee gilanya di sini. Dia tampak nggak begitu peduli tentang monopoli itu. Asal para cebol ini masih bisa kasih dukungan ke pihaknya, dia nggak peduli seberapa besar para cebol ini bisa memonopoli ekonomi. Sekarang gini aja, grup Samsung di Korsel itu nggak cuma punya elektronik aja, tapi juga punya bank, asuransi, sekuritas, perkapalan, fashion, rumah sakit, hotel, theme park, dan sampai ada juga pembangunan. Faktanya Burj Khalifa di Dubai sama Petronas Tower di Malaysia itu dibangun sama Samsung CMT. Jadi di sini kita bisa lihat para cebol ini, ambisi mereka tuh nggak segan-segan mendominasi semua pasar kalau nggak ada yang meregulasi. Maka dari itu nggak heran kalau mereka akhirnya bisa kontrol 60-80% ekonominya Korsel. Dan sejak 1968, dalam 50 tahun aja, dengan keahlian para cebol, ekonomi Korea Selatan terlihat berhasil naik 100 kali lipat. Dari dulu yang salah satu negara termiskin, sekarang menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Tapi ternyata nggak cuma ekonomi aja yang jadi tinggi banget, tapi juga ketergantungan pemerintahan Korsel dengan dana dukungan para cebol untuk semua kegiatan politik mereka. Yang otomatis para cebol ini jadi punya pengaruh khusus sama politisi-politisi yang mereka sponsori. Tapi meskipun industri, ekonomi, dan kualitas hidup tuh naik di bawah pengaruh cebol, ada nggak sih harga yang harus dibayar sama warga Korea Selatan? Tidak bisa melawan.
Yang kalian harus tahu, sistem pendidikan di Korea Selatan aja itu kelihatan banget dibentuk khusus buat nguntungin para cebol. Dimana kurikulum yang diajarin itu didesain buat mencetak pegawai-pegawai super untuk para perusahaan cebol. Sebuah lingkungan sekolah yang dimana murid tuh jadi jarang tanya sendiri. Dan mereka jauh lebih dinilai dari apa yang mereka bisa ingat dari buku. Dan juga ada budaya unik di Korea, di mana alasan murid-murid belajar sekeras mungkin di sekolah yang bagus dan pengen masuk ke universitas top mati-matian, itu semua agar mereka akhirnya bisa diterima di salah satu perusahaan cebol. Kenapa? Soalnya rata-rata gajinya aja udah beda banget dibanding tempat kerja lain. Jarak gaji awalnya itu sampai 2 kali lipat. Belum keuntungan yang lain, kayak bonus, jaminan kesehatan, fasilitas, dan lain-lain. Tambah lagi, orang yang berhasil diterima kerja di Samsung itu udah dianggap orang sukses. Sampai ya 73% lulusan baru di Korsel itu semua ngelamar ke top 3-nya perusahaan cebol dulu, yaitu Samsung, Hyundai, dan SK. Kalau ditolak, mereka baru ngelamar ke perusahaan cebol lain yang di bawahnya. Dan kalau masih ditolak lagi, mereka bakal dianggap sama orang sekitar mereka sebagai orang gagal. Dan mereka juga biasanya akan ngelamar di perusahaan kecil atau buka bisnis sendiri, tapi diem-diem. Ini menurut gue budaya yang unik banget sih. Dimana kalau lu berhasil jadi pegawainya Samsung, lu akan dilihat jauh lebih sukses daripada lu berhasil buka bisnis sendiri. Budaya yang sangat berbeda sama negara kapitalis lainnya yang biasanya lebih menjunjung buka usaha sendiri atau jadi entrepreneur. Tapi mungkin itu juga gara-gara orang yang buka bisnis sendiri di Korea Selatan pasti akan menghadapi resiko ini. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong tentang resiko, gue tuh paling takut kalau pakai deodoran roll waktu ngonten. Kenapa? Karena baju gue itu putih. Dan kadang roll itu bisa meluber yang terus bikin baju gue kuning. Nah, tapi sekarang semenjak gue pakai Deo Defense, ngonten tuh jadi praktis banget. Cukup sekali semprot, zat aktifnya itu nggak berwarna. Jadi nggak ada resiko sama sekali buat baju kuning. Udah gitu mereka punya 2 varian, yaitu non-fragrance yang nggak berbau. Jadinya lu bisa campurin sama parfum lo tanpa nabrak, dan white floral yang baunya tuh ringan, seger, dan ternyata juga mencerahkan. Udah rata, tahan lama, dan praktis juga. Ya kalau gue sih Deo Defense. Cek link barangnya di deskripsi. Oke, kembali ke resiko buka bisnis sendiri di Korsel. Jadi di chapter sebelumnya gue udah tunjukin contoh monopolinya sebuah perusahaan cebol. Terus dampaknya ke bisnis kecil atau menengah apa sih? Ya mau gimana-gimana, jadi bakal susah banget sebuah bisnis kecil bertahan, apalagi berkembangnya. Contoh ya, pertama buat buka bisnis sendiri aja itu butuh modal. Di Korsel, bank-bank besar sekarang udah nggak mau minjemin duit ke usaha-usaha kecil yang beresiko. Mereka lebih pilih minjemin duit ke usaha-usaha barunya para cebol ini. Otomatis yang akhirnya pengusaha-pengusaha kecil banyak yang harus pinjem duit di luar bank besar. Yang jelas bunga pinjamannya bisa 2-3 kali lipat. Yang berarti jadi tambah beban pengeluaran dong. Gak cuma itu aja. Bayangin ya, kalaupun lu terus hoki dan bisnis lo bisa berkembang pesat di pasar itu, suatu saat kalau misal pasar bisnis lo dilirik sama cebol yang mau diversifikasi, mereka bisa aja bikin perusahaan baru yang bisa nyaingin perusahaan kecil lo, yang juga bisa bikin produk yang sama tapi harganya dibanting. Dari situ mereka bisa pelan-pelan ambil pelanggan lo, dan abis 3-5 tahun mereka baru nawarin buat beli bisnis lo, biar nggak ada kompetitor buat mereka di pasar itu. Tapi karena pelanggan lu kebanyakan udah diambil dan lu juga butuh duit karena abis perang harga 3-5 tahun sama mereka, ya terpaksa lu cuma bisa jual bisnis lo di harga yang sangat murah ke mereka. Tentu aja contoh ini dramatis banget ya, tapi itu adalah suatu kemungkinan yang sangat mungkin bagi sebuah cebol kalau nggak diregulasi.
Ya, kurang lebih begitulah dilema cebol di Korea Selatan ini, dimana mereka sebenarnya juga membesarkan negaranya dengan sangat pesat, tapi secara bersamaan mereka perlahan-lahan juga berubah menjadi sesuatu yang mungkin lebih besar dari negara tersebut. Tapi mulai banyak juga sebenarnya penduduk Korea yang makin khawatir sama para cebol ini. Soalnya kasus mereka tuh sebenarnya masih banyak banget yang gue belum bisa bahas di satu video ini. Contoh ya, Samsung aja dari 1938 zaman pendiri pertamanya yaitu Lee Byung-chul, terus dilanjutin sama anaknya Lee Kun-hee, itu udah dipenuhi skandal yang buktiin kalau para cebol itu selalu di atas hukum. Belum juga skandal-skandal gila para cebol yang lain. Bener sih, cebol menyumbang 60-80% ekonomi. Tapi ternyata untuk lowongan pekerjaan mereka cuma bisa menyumbang 10-20% aja. Tapi intinya, Korea Selatan yang lu ketahui di layar kaca kalian nggak bakalan ada tanpa para cebol ini. Karena mereka lah penyumbang terbesar industri K-pop maupun drakor. Samsung aja, mereka tuh yang sponsorin 60% dari semua film drakor yang pernah ada. Emang kelihatan ideal sih negara Korsel di drakor-drakor. Tapi mirisnya, buat penduduk asli Korea, karena kesenjangan gaya hidup yang tinggi banget di bawah pengaruh cebol, tingkat konsumerisme di sana tuh gila banget. Salah satunya budaya pinjem duit buat beli barang branded atau hidup mewah itu suatu hal yang biasa. Makanya itu juga salah satu faktor yang bikin di tahun 2020 sekarang setiap 12 menit ada satu orang Korea yang bangkrut gara-gara nggak bisa bayar hutangnya. Jadi setelah ngerti dampak para cebol di ekonomi dan juga kehidupan warga Korea Selatan, masihkah kalian pengen coba hidup di Korsel di bawah kepemimpinan cebol? Kalau iya kenapa, dan kalau enggak kenapa? Komen pendapat kalian di bawah. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau lu suka konten beginian. Dukung gue juga dengan cek barang-barang sponsor gue dan tonton video gue yang lain.